perkembangannya seperti apa nih anak. Oh, ternyata pas lagi jalan kok misalkan gampang jatuh dan lain, misalkan usianya udah 2 tahun tapi belum bisa jalan. Nah kayak gitu ya, kita parents nih bisa belajar sebenarnya, bisa melakukan stimulus sendiri gitu ya di rumah dengan Hai happy people, aku sekarang lagi ada di Cipayung. Kenapa aku ada di sini? Aku mau ngambil jam tangan aku yang ketinggalan. Jadi minggu lalu aku meeting di sini. Pas aku lagi sholat wudhu, jamku ketinggalan. Nah alhamdulillah orang-orang di sini nih pada baik-baik. Jadi mereka menghubungi aku dan kemudian aku nih hari ini kesini. Nah ini adalah salah satu pusat terapi anak. Kita tanya-tanya di dalam, sekalian lihat-lihat. Kita tanya-tanya tentang seputar perkembangan anak. Yuk langsung masuk. halo Mbak Nita, apa kabar? Baik. Nah, aku kan kesini mau ngambil itu jam. Oh iya, jamnya ya kemarin ketinggalan. Yang ini kan jamnya? Bener ya? Oke, yang ini ya. Bukan salah kan? Takutnya salah. Oke, iya. Padahal jam tangannya cuma 50.000. Aku kesini pengen lihat-lihat, tapi ini apa sih? Nah, ini jelasin nih Ya, jadi apa? Terapetik itu adalah pusat terapi dan tumbuh kembang anak. Kita berlokasi ada di Jakarta Timur. Nah, jadi di sini tempat di mana anak-anak bisa diberikan stimulus. Kita di sini banyak banget layanan terapinya. Ada terapi bicara, okupasi terapi, fisioterapi, dan lain-lain. Mau lihat? Kita bisa ke dalam. Oke, boleh. Boleh masuk nih ya? Boleh. Ayo, yuk masuk yuk. Nah, yuk masuk. Wah, ini ruang. Ini namanya ruang terapi wicara. Oh, ruang Jadi iya untuk anak-anak yang belajar bicara, yang memiliki keterlambatan bicara. Nah, gimana sih misalkan melafalkan kata yang tepat? Nah, itu di ruangannya di sini nih, Mbak. Itu berapa lama biasanya proses sama terapis? Ini prosesnya satu sesi itu kita 45 menit. 40 menit terapi, 5 menitnya diskusi dan laporan ke parentsnya kayak gitu. Biasanya Jadi, diapain aja tuh? Teknisnya di anaknya tuh diapain? oh banyak, tekniknya banyak banget gitu ya. Distimulasi bibirnya, mulutnya gitu ya, lidahnya di bagian sini. Lalu di massage, ada juga yang jadi dipijit-pijit gitu loh Mbak. Jadi digerak-gerakin pipinya segala macam. Terus juga latihan kayak kita ada kayak flashcard gitu ya, latihan misalkan gambar kuda, kuda, nah kayak gitu-gitu deh. Pokoknya tekniknya banyak dan dilakukannya di sini kayak gitu. Nah, ada lagi Mbak tapi yang lebih seru. Apa nih? Ada ruangannya? Ada, itu ini favoritnya anak-anak. Namanya ruangan sensori integrasi. Di sebelah sana, yuk kita ke sana yuk. Oke, Mbak. Wah, ini Silakan ruangan masuk. apa ini? Ini ruangan sensori integrasi namanya. Oh, sensori integrasi. Jadi untuk apa nih ruangan ini? Nah, ruangan sensori integrasi ini adalah ruangan di mana anak itu bisa dapat stimulus di sensorinya atau di panca inderanya. Jadi dimulai dari kulit atau taktil gitu ya istilahnya, ada keseimbangan atau vestibular, sistem gerak atau proprioseptif, terus ada visual mata, terus banyak
ada lagi gustatory, pengecapan, penciuman, ya olfaktori dan lain-lain. Jadi di sini semuanya kestimulus si anak. Jadi di ruangan ini ada ruang mandi bola, Ada, ada Mbak mau mandi juga boleh di sini. ada Kita siapin. ayunan, ada panjat-panjatan Yes, panjat-panjatan dan ini kuat dia buat dewasa juga. Oh, bisa ya? siap tuh. Oh, kuat ya. Nah. Ini kalau saya di ayunan ini juga bisa kan? Kuat kan? Bisa. Saya mau coba main ayunan. Boleh. Oke, gimana? Seru nggak? Wah, kuat juga ya ini ya. Kuat. Mau didorong biar kenceng. Jangan ya? Nah, biasanya tuh kalau anak-anak, ciri-ciri anak yang perlu diterapi itu seperti apa sih, Mas Lutfi? Banyak sih, jadi kita harus lihat dari beberapa aspek tumbuh kembang. Jadi yang pertama kita lihat dari aspek motorik kasar ya, atau gerakannya seperti apa nih anak. Oh, ternyata pas lagi jalan kok, misalkan gampang jatuh dan lain, misalkan usianya udah 2 tahun tapi belum bisa jalan, nah kayak gitu-gitu tuh. Kita lihat dari motorik kasar yang pertama. Lalu yang kedua kita lihat di motorik halus juga, misalkan koordinasi tangan apa yang kecil-kecil dia belum bisa nih, kayak misalkan pasang jepitan gitu ya, jepit jemuran aja tuh susah banget dibuka. Atau misalkan pas lagi melakukan aktivitas yang kayak masang jaket gitu ya, zipper jaket tuh susah banget. Nah itu juga dari motorik halus yang kedua. Nah yang ketiga dari sisi, nah ini yang sekarang lagi banyak nih, komunikasi. Jadi kalau misalkan anaknya udah usianya nih udah 2 tahun gitu ya, atau 3 tahun tapi kosakatanya masih sedikit, belum bisa menggabungkan 2 kata kayak gitu-gitu ya, atau misalkan ada ekolali, jadi ngulang misalkan kamu makan apa dia jawabnya kayak gitu. Oh iya. Gangguan komunikasi itu bisa. Terus kita lihat juga dari aspek kognitif, dari pemahamannya sesuai apa enggak sama usianya kayak gitu. Terus kita lihat lagi dari aspek sosialnya, banyak beberapa aspek yang kita cek gitu. Oh gitu. Dari sensorinya juga termasuk salah satunya. Tapi sebelum aku lanjutin tanya-tanya nih, Boleh, kan nggak boleh. ada pasien, kita lepas masker dulu deh. Boleh dong. Biar enak ngobrol-ngobrolnya. Boleh. Nah, Gimana? biasanya nih kalau misalnya kita menemukan anak yang ini agak berbeda gitu ya, nah Ya, itu berkebutuhan khusus. khusus. Nah itu biasanya kita tuh harus datang ke psikolog dulu atau langsung ke pusat terapi Ya. anak gitu. Jadi bisa saat ini banyak ya profesi yang bisa memberikan asesmen gitu ya, apakah perlu terapi atau tidak gitu ya. Nah untuk diagnosa sebuah gangguan gitu ya atau hambatan tumbuh kembang itu bisa ke dokter anak gitu ya, bisa ke dokter anak dokter ya, ke dokter bisa ke anak dokter ya. lah. Terus bisa ke psikolog anak gitu ya. Nah itu bisa nanti dilihat apakah anaknya autisme, apakah anaknya memiliki gangguan di komunikasi, delay speech misalkan, apakah anaknya Down syndrome dan lain-lain. Nah itu bisa dideteksi. Jadi dirujuk ke sini gitu ya? Nah iya, nanti biasanya dari entah itu dokter anak atau psikolog itu nanti akan merujuk untuk melakukan terapi gitu. Nah kalau di sini jenis-jenis terapinya apa aja nih yang di terapeutik ini? Iya, jadi kita ini kan ya sesuai namanya kan pusat terapi. Jadi kita ada pertama ini ada sensor integrasi. Iya. Nah ini dilakukan oleh seorang okupasi terapis ya profesinya. Terus selanjutnya ada fisioterapi. Misalkan anak mau belajar jalan, merangkak, koordinasi dan lain-lain, atau masih ada refleks bayi gitu yang belum hilang-hilang, refleks primitif itu istilahnya. Nah itu juga. Lalu ada terapi wicara. Nah yang tadi ruangannya kita lihat tuh terapi wicara. Terus juga ada untuk behavior terapi perilaku, terus ada terapi kemandirian dan motorik halus, dan ada beberapa lagi sih. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau dari terapeutik sendiri itu ada ini nggak, misalnya dari klinik ini ada ini orang tuanya tuh di rumah harus ada melakukan terapi sendiri di rumah gitu, nggak ada assessment dari sini untuk orang tuanya nggak di rumah? Oh iya, namanya itu ini kalau kita sebutnya home program. Home program. Nah, jadi
kayak misalkan nih habis terapi, kita kan satu sesi itu kan 45 menit kan. Nah, jadi 40 menit terapi gitu ya. Nah, 5 menitnya lagi itu edukasi sama diskusi. Nah, jadi pas di sesi diskusi dan laporan terapi itulah parents nanti akan dibilang, Bu, ini ibu bisa latihan misalkan anaknya jalan coba di rumput misalkan karena sensori taktilnya jarang terkena stimulus misalkan kulitnya ini anaknya ibaratnya jarang dibawa keluar gitu kan. Terus pas kita tes di sini, oh iya baru kena rumput sintetis aja dia udah kegelian, kena bola sedikit gitu misalkan udah heboh. Nah, nanti misalkan di rumahnya kita minta, Ibu nanti ini ya kasih stimulus, anaknya bawa aktivitas outdoor, keluar, main di luar di taman, main becek-becekan dan lain-lain. Kayak gitu. Ataupun yang anaknya memiliki gangguan di komunikasi. Nah, nanti kita ajarin tuh, Bu, di rumah nanti mulai misalkan melakukan massage, misalkan terapi wicara, nanti sama terapis wicara kita dikasih tahu parentsnya kayak gimana misalkan jenis massage-nya, protokolnya kayak gimana gitu untuk dilatih lagi di rumah gitu. Nah, Mas Lutfi kan tadi bilang di sini tuh terapinya ada banyak. Nah, sebetulnya itu terapinya tuh dilakuin oleh siapa sih? Ya, jadi kita tuh di sini ada okupasi terapis ya. Kita ada fisioterapis gitu ya, dan kita ada terapis wicara, dan mereka semua adalah profesional kesehatan. Jadi memang profesi ini yang didapat atau ditempuh melalui pendidikan dari instansi, bisa dari universitas ataupun kampus lainnya gitu ya. Jadi memang mereka adalah benar-benar profesional, dan memang mereka itu lebih ke arah keprofesian di dalam tenaga kesehatan kayak gitu. Jadi kalau misalkan fisioterapi gitu ya, kan banyak tuh fisioterapi taunya kan tentang fisioterapi dewasa, fisioterapi sport, tapi ada juga fisioterapi untuk tumbuh kembang anak, untuk stimulus nih bagi mereka yang supaya bisa jalan dan lain-lain. Terus ada juga terapis wicara. Nah, itu profesi juga, dan bukan didapat melalui kursus dan lain-lain, enggak, melalui pendidikan yang ditempuh, ada yang 3 tahun dan lain-lain gitu. Jadi yang itu benar-benar profesi yang untuk ini latihan supaya bisa bicara dan lain-lain gitu, permasalahan komunikasi ya, nggak hanya bicara doang. Lalu ada terapis okupasi atau okupasi terapis itu juga sama, profesi kesehatan juga yang ditempuh melalui pendidikan, bisa minimal diploma 3 gitu ya. Kita juga ada di kampusnya kayak misalkan di Depok gitu ya, di UI Depok itu juga ada program studi okupasi terapis gitu ya. Nah, untuk okupasi terapis ini banyak layanannya. Salah satunya ini sensori integrasi, tapi kita juga ngelatih pemahaman, ngelatih kemandirian dan lain-lain anak yang berkebutuhan khusus supaya mereka bisa mandiri gitu. Jadi benar-benar pure profesi kesehatan seperti itu. Prokesnya di terapeutik ini gimana nih Mas Lutfi? Apakah memang secara rutin ada penyemprotan disinfektan atau memang harus wajib yang di dalam memakai masker dan lain-lain, itu seperti apa? Nah, jadi untuk prokesnya kita ketika misalkan mau masuk ke sini, pertama ada cek suhu. Ada hand sanitizer juga, itu wajib, dan wajib menggunakan masker, baik terapis maupun pasien, klien kita gitu ya. Nah, itu yang lalu yang kedua adalah ruangan ini selalu didisinfektan, baik dari lantai, alat-alat terapi, ya, ruangan semuanya kita disinfektan sehingga mencegah penularan atau risiko terjadinya paparan virus COVID-19 gitu ataupun virus-virus lainnya gitu. Jadi disinfektan rutin sih yang bisa saya bilang salah satu yang cukup unggul ya di klinik ini. Gitu. Insya Allah aman ya kalau di klinik ini ya? Iya, insya Allah aman karena kita selalu mengupayakan yang terbaik untuk klien. Iya. Mas Lutfi, ada nggak sih saran untuk parents yang mungkin tidak ada biaya gitu ya untuk mereka memeriksa anaknya ke dokter, ke psikolog, atau mungkin datang ke pusat tumbuh kembang anak gitu. Nah, saran dari Mas Lutfi gimana?
Ya, saran dari saya mungkin untuk langkah awal tetap harus ada pemeriksaan oleh profesional dulu ya. Bisa mengakses misalkan ke rumah sakit terdekat ya, RSUD biasanya, atau layanan-layanan yang bisa menggunakan BPJS gitu ya, atau yayasan yang memang gratis gitu ya, untuk mengetahui kondisi anaknya. Jadi pertama itu dulu, harus ngecek dulu kondisi awalnya. Lalu yang berikutnya nanti untuk terkait dengan stimulus dan lain-lain apa yang bisa dilakukan, nanti dari situ ya kita parents nih bisa belajar sebenarnya, bisa melakukan stimulus sendiri gitu ya di rumah. Dengan sekarang kan banyak juga ya via YouTube. YouTube atau ini sih lebih ke telemedicine ya, maksudnya via online gitu kan, walaupun misalkan lagi ada di pelosok, ada di luar kota, di daerah gitu kan. Nah jadi bisa dicek kondisi anaknya, oh kayak gini nih misalkan anak ibu, terus gimana stimulusnya, terus lakukanlah yang sesuai gitu dengan memang kondisi anaknya kayak gitu. Jadi dan jangan juga termakan ini, tapi jangan juga termakan hoax dan lain-lain, karena kan banyak banget tuh kan kalau kita lihat browsing gitu di internet dan lain-lain, hoax terkait dengan tumbuh kembang anak. Nah, tapi kita juga harus saring itu tuh gitu. Tapi bisa stimulus sendiri, bisa nggak? Bisa banget. Ya, bisa ya dilakukan sendiri di Betul, rumah ya. tapi dengan tetap pertama tadi ya pemeriksaan awal dan juga adanya dalam pengawasan profesional profesional kesehatan yang memang sesuai seperti itu. Iya. Nah, mungkin pengen tahu juga nih tips dari Mas Lutfi kalau orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tuh, tips untuk mendampingi anak dalam terapi gitu ya. Nah, tipsnya pertama adalah harus sabar. Oh, harus sabar. Yang pasti harus sabar ekstra ya. sabar banget gitu ya. Harus sabar. Lalu yang kedua, jangan denial, jangan menolak gitu ya. Karena banyak banget yang menolak gitu ya, dan itu salah satu hal yang wajar sebenarnya. Enggak kok, anak saya nggak kenapa-napa, walaupun memang sudah dibawa ke beberapa profesional kesehatan dan hasilnya sama gitu ya. Jadi menerima gitu ya. Karena ketika kita masih di fase penolakan itu akan sulit tuh ketika kita treatment juga di rumah nggak dilakukan lagi gitu home programnya karena masih nolak. Nah itu ya, pertama sabar banget, yang kedua jangan menolak ya, menerima anak kita apa betul. Adanya gitu nah ya. Yang ketiga adalah harus berbesar hati. Maksudnya berbesar hati apa? Ketika misalkan dibawa terapi ini Mbak, anaknya misalkan kan pasti kan akan ada suara nangis-nangis nih misalkan baru pertama kali dan lain-lain. Nah orang tuanya harus hatinya harus baja gitu, harus bisa tahan sedikit aja kayak nangis. Kenapa? Karena pasti dia butuh pembiasaan kan gitu. Karena nanti biasanya setelah beberapa kali sesi terapi, nah akhirnya anak udah terbiasa adaptasi dan akhirnya udah enjoy aja kayak gitu. Oh gitu. Dan satu lagi nih, ini penting. Belajar. Nah parents, jadi ketika misalkan lagi terapi kayak gini, bukan anaknya doang belajar, parents juga harus belajar. Cari informasi-informasi yang cocok gitu, yang sesuai dengan sumber yang terpercaya. Di sosmed juga banyak kok. Salah satunya kayak Instagram kita tuh terapetik.id. Nah di situ parents bisa cek apakah misalkan stimulus apa yang tepat bisa diberikan kepada anaknya dan lain-lain. Nah itu bisa dicek di Instagram kita juga. Oh gitu. Wah, terima kasih nih buat penjelasannya. Semoga Terapetik juga banyak nih yang pasiennya di sini yang bisa ditolong oleh Mas Lutfi. Amin. Mungkin segitu aja ngobrol-ngobrolnya ya dengan Mas Lutfi. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat. Bye bye. Oke, thank you semuanya.